Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Oh, kok malam? Aduh, ada Gilang nih rupanya. Gilang masih fokus ya, jadi selamat pagi ya. Cerita ini kenapa kok tiba-tiba jawabnya selamat malam? Kurang fokus nih. Nah, belum sarapan, Bu. Belum sarapan. Oke, nanti kelar kelas bisa sarapan dulu ya. Oke, bagaimana nih kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga di masa pandemi ini kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit ya. Dan jangan lupa juga kita harus ikhtiar dalam menghadapi pandemi dengan cara apa? Dengan cara tetap patuh dengan menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga jarak serta cuci tangan dengan rajin. Oke, tidak lupa juga dengan berdoa ya anak-anak. Nah, selanjutnya tidak lupa juga ya sebelum memulai pembelajaran kita harus berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Nah, baik untuk doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas ya. Gilang, boleh pimpin doanya ya. Ya, baik Bu Ervina. Mari teman-teman kita sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa kali ini. Baik, terima kasih Gilang sudah membantu Ibu untuk memimpin berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Andanda Gilang Ismoyo, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke, yang kedua ada Juwita Rahmawati. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, jadi nihil ya. Oh ya, jangan lupa nanti di sesi pembelajaran yang terakhir, kalian isi juga ya link absen di form yang sudah dikirimkan tadi pagi di grup WA. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kemarin materinya tentang apa di pertemuan sebelumnya? Saya masih ingat, Bu. Iya, ya, Juwita. Minggu lalu kita sudah mempelajari menu accounting opening balance pada Mayop, di mana pada menu itu digunakan untuk menginput saldo awal perusahaan, Bu. Oke, bagus sekali Juwita, sangat tepat ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar pada konsep Mayop pada menu account opening balance. Di mana account opening balance ini digunakan untuk mencatat saldo awal dari akun-akun yang ada di dalam perusahaan. Nah, ada yang masih ingat nggak bagaimana nih cara kita bisa menginput saldo awal perusahaan menggunakan Mayop? Saya izin menjawab, Ibu. Iya, jadi cara atau mekanisme pada saat ingin memasukkan saldo account opening balance itu, yakni yang pertama tentunya membuka Mayop, seperti langkah yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian yang kedua tentunya kita memasuki tool yang ada di atas, kita cari yang account, kemudian dicari yang opening balance. Kemudian tinggal memasukkan aja terkait akun dengan saldo-saldonya masing-masing. Seperti itu, Bu. Oke, sangat tepat sekali ya Gilang ya. Seperti yang dikatakan Gilang tadi, untuk langkah-langkahnya tentunya harus kita ingat dan kita pelajari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kartu piutang dan juga kartu utang. Nah, anak-anak Ibu yang cerdas calon generasi emas, coba ada yang tahu nggak hubungannya data customer ini dengan saldo awal yang telah kita input kemarin apa? Saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Mungkin karena dalam data customer atau supplier itu akan berkaitan dengan piutang dan hutang, Bu. Jadi saldo awal piutang dan hutang yang terdapat pada menu account opening balance itu harus sesuai dengan data piutang customer yang ada pada kartu piutang dan kartu utang, Bu. Ya, tepat sekali Juwita. Jadi untuk
pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.13 dan 4.13, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bagaimana sih cara menganalisis data customer, data supplier, item persediaan barang dagang, perlengkapan, dan juga peralatan. Yang tentunya hal ini juga berkaitan dengan kartu utang dan kartu persediaan ya, anak-anak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa mampu secara mandiri, kritis, teliti untuk menganalisis data customer dan supplier serta mengkonstruksikannya ke dalam aplikasi Mayop yang sudah kalian miliki. Nah, lalu pernah nggak sih kalian itu berpikir waktu kalian mengikuti pembelajaran praktikum perusahaan dagang, mengapa harus ada yang namanya kartu piutang atau kartu utang? Atau biasa kita kenal sebagai buku besar pembantu piutang dan utang. Ada yang pernah berpikir seperti itu nggak? Oke, coba nih, kalian bayangkan. Kalian menjadi seorang akuntan, lalu di perusahaan, kalian bekerja, kalian akan mendapat banyak transaksi yang berkaitan dengan penjualan, pembelian secara kredit, atau bahkan retur. Nah, jika kita hanya melihat di buku besar saja yang memberikan informasi transaksi secara keseluruhan, nah, kalian apa ya? Tidak bingung dengan data-data tersebut, di mana yang namanya customer dan supplier ini akan melakukan berkali-kali transaksi dalam satu bulannya. Nah, maka dari itu, kenapa harus ada yang namanya kartu utang dan piutang ini untuk apa? Untuk membantu mengikhtisarkan customer-customer yang sama dan juga supplier-supplier yang sama. Jadi, untuk pembelajaran kali ini, karena ini sangat penting dan berkaitan dengan utang piutang dari suatu perusahaan, Ibu harap di pembelajaran ini kalian tetap semangat, tetap fokus, karena ini akan sangat berguna bagi kalian nanti ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, di mana hal ini adalah hal yang paling krusial di perusahaan. Oke, masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Oke, kok jadi lemes ini? Harap semangatnya ditambah lagi ya. Oke, tadi sebelum pembelajaran, tadi Ibu sudah kirim ya untuk link pretestnya melalui form. Nah, itu nanti kalian kerjakan. Nah, oke, langsung saja kita ke inti pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa, karena ini Ibu mau share video pembelajaran, kalian siapkan modulnya yang sudah Ibu berikan, dan juga kalian bisa mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan prosedur yang akan kalian lakukan ketika kalian membuat kartu piutang dan juga kartu utang melalui aplikasi Mayop. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran untuk hari ini. Mohon disimak baik-baik ya, anak-anak. Oke, bagaimana nih anak-anak? Sudah melihat, sudah menyimak terkait dengan video pembelajaran yang tadi Ibu tayangkan melalui YouTube. Nah, gimana nih proses langkah penginputan data kartu piutang dan kartu utang? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah Yakin jelas, ya? Sudah jelas. Coba di sini ada yang bisa jelaskan nggak? Apa perbedaan yang paling mendasar pada menu card information pada customer dan juga supplier? Saya, Bu. Ya, Cinta. Mungkin perbedaannya itu terletak pada menu akun yang dipilih pada bagian selling detail, Bu. Di sana ada, di mana kalau proses input piutang itu akan memilih akun sales, sedangkan untuk input kartu utang itu akan menggunakan akun cost of goods sold. Oke, sangat bagus sekali, Juwita. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Ada lagi nih perbedaan pengisian kartu piutang dan utang melalui Mayop. Ada lagi nggak? Ya, izin menjawab, Bu. Oke, Gilang. Iya, jadi ingin melengkapi saja jawaban dari Juwita tadi, bahwasannya yang membedakan antara input kartu piutang dan juga hutang itu pada saat kita menggunakan menu payment. Nah, nanti pada saat kita menggunakan menu payment ini,
itu kan digunakan untuk transaksi pembelian. Nah, pada saat penjualan ini kita menggunakan receive payment. Seperti itu, Bu. Oke, sangat lengkap sekali ya Gilang ya. Terima kasih. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kalian, ada Juwita dan juga Gilang tadi yang sudah menjawab. Jadi, perbedaan yang sangat signifikan dalam penginputan saldo, penginputan kartu utang dan piutang ini adalah bagian di selling details dan juga payment details. Nah, seperti yang sudah dikatakan teman kalian tadi, ada beberapa itu yang memang hanya ada di customer dan juga ada di supplier. Nah, namun ada satu lagi tools yang kita nggak temukan di dalam supplier, penginputan kartu utang, di mana tools itu digunakan untuk menginput berapa sih persentase kita yang denda yang kita dapatkan ketika kita melakukan terlambat pembayaran utang. Nah, kalau di customer tadi kan ada ya untuk telat pembayaran piutangnya akan ada tools-nya sendiri, di situ kita tinggal input. Nah, kalau di bagian penginputan kartu utang ini, kita tidak perlu menginput hal tersebut, karena nantinya itu akan secara langsung terinput ketika kita melakukan pembayaran utangnya itu tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Apa sudah jelas penjelasan Ibu tadi? Sudah jelas. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, ada beberapa poin yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah masih ada yang kurang jelas tadi? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya, yakin ya, karena ini pembelajaran praktik loh. Seperti biasanya kita nggak cuma belajar saja, nanti kita akan mempraktekkan. Jadi kalian kalau ada kebingungan, kalian langsung bertanya saja, nggak usah malu-malu. Seperti kata pepatah ya, malu bertanya susah di jalan. Jadi kalian kalau bingung harus bertanya. Toh nanti kalian juga nggak bayar ke ibu kalau bertanya. Nanti kalau kalian bingung ya kalian sendiri toh yang. Dia mau bertanya enggak? Mungkin saya, Bu. Oke, Juwita silakan. Iya, izin bertanya mengenai kasus tadi yang saya baca di modul ini, datanya itu kan ada PPN juga, Bu. Nah, PPN ini apakah diperhitungkan juga, Bu, saat nanti memasukkan saldo piutangnya ke dalam menu customer balance? Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Juwita ini, langsung ke praktisnya. Nah, betul. Jadi seperti yang ada di modul yang sudah kalian baca-baca, jadi di data customer maupun supplier itu yang ditampilkan ada data penjualan dan juga PPN-nya, kemudian ada pembelian dan juga PPN-nya. Lalu bagian mana yang dimasukkan? Apakah saldo setiap penjualan dan PPN? Apakah digabung? Nah, coba kita kaitkan secara manualnya terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana nih penjualan secara kredit? Coba Ibu tampilkan terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita melakukan penjualan secara kredit. Nah, jadi penjualan secara kredit ini jurnalnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Piutang di debit, kemudian penjualan dan juga PPN keluaran di kredit, Ibu. Nah, dari jurnal yang sudah Ibu sharekan ini, jadi kita bisa tahu nih, di sini kita bisa menganalisis di mana yang ada di debit ini adalah piutang. Dan sedangkan yang ada di kredit ini ada dua akun, ada penjualan dan juga PPN keluaran. Nah, dari sini kita bisa menganalisis kalau yang saldo yang ada di piutang ini merupakan gabungan saldo dari penjualan dan juga PPN keluaran. Bagaimana Juwita? Apakah sudah cukup menjelaskan? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu Ervina dan Gilang. Baik. Alhamdulillah ya, tadi sudah sangat aktif sekali kalian. Jadi sangat senang sekali kalian begitu antusias, begitu semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, karena semuanya sudah cukup jelas ya terkait dengan langkah-langkah dan prosedurnya, kalian juga sudah membaca modulnya di minggu lalu, sudah melihat video pembelajaran dari Ibu, berdiskusi. Nah, sekarang waktunya kita untuk penugasan. Nah, penugasan ini adalah penugasan secara berkelompok.
Ya, jadi kalian akan terdiri dari 2 orang, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Coba kalian menganalisis dan mengidentifikasi 2 menu yang ada di balances, yaitu customer balance dan juga supplier balance. Nah, apakah ada yang ditanyakan terkait penugasannya? Iya, Bu. Terkait kelompok, apakah harus sesuai dengan absensi ya, Bu? Oke, kelompok ya boleh. Jika memang tidak memberatkan kalian, ya sesuai nomor absen aja ya, biar mudah ya. Baik, Bu. Oke, untuk pengumpulannya nanti, setelah kalian mengidentifikasi bagaimana cara inputnya, merangkum, kalian bisa mendata analisis itu dan kalian isikan di Google Docs yang sudah Ibu kirimkan linknya. Ibu sudah persiapkan dan nanti sebentar lagi akan Ibu kirim di grup. Oke, sudah Ibu kirim di grup dan untuk waktunya sendiri selama 30 menit ya. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian secara online ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah selesai, kita bisa mulai diskusi ya. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah di sini ada yang mau menjadi sukarelawan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Kami dari kelompok 3 ingin mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami, Bu. Oke, baik. Wah, hebat sekali ya, dalam waktu yang cukup singkat ini, kalian sudah sangat detail dalam memaparkan materi tentang analisis dari customer balance dan juga supplier balance. Nah, kalau begitu dari teman-teman yang lain, dari pemaparan dari kelompok 3, kelompoknya Juwita ini, ada yang mau ditanyakan nggak hasil presentasinya tadi? Tidak, Ibu, sudah sangat jelas. Wah, sangat bagus sekali ya diskusi kita hari ini. Oke, anak-anak, dari semua materi yang kita pelajari hari ini, apakah dari kalian masih ada yang dibingungkan nih? Tidak ada, Ibu. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup paham semua ya yang ada di sini, karena materi ini juga nyambung dengan materi di semester lalu di perusahaan jasa. Hanya saja di sini kita sedikit lebih kompleks lagi. Nah, kalau begitu sekarang waktunya kita mencoba untuk menyimpulkan apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan link Mentimeter seperti biasanya. Bentar ya. Oke, kalian bisa masuk, Ibu akan share screen. Apakah kalian sudah bisa join? Masih belum, Bu. Masih memuat. Oke. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah mempelajari hari ini dan juga sekarang jam pembelajaran juga sudah habis. Jadi untuk materi hari ini Ibu cukupkan untuk di sini saja ya. Nah, jangan lupa terkait dengan tugasnya, di modul kalian bisa melanjutkan modulnya, kasusnya kita lanjutkan lagi sesuai dengan materi pembelajaran hari ini, yaitu penginputan kartu piutang dan juga kartu utang. Nah, sampai di sini jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa berdoa dan bersyukur, dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya anak-anak. Terima kasih sekali lagi mengucapkan atas antusias dan semangat dari kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi di KD yang sama dengan materi yang berbeda, yaitu penginputan kartu persediaan. Nah, untuk itu, sebagai persiapannya, kalian bisa mencoba membaca modul yang sudah Ibu berikan. Di situ sudah lengkap langkah-langkahnya. Kalau kalian mau mencoba juga boleh. Baik anak-anak, karena kita sudah memulai dengan berdoa, tentunya kita akhiri dengan berdoa juga. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Ibu. warahmatullahi. Terima kasih Bu Ervina. Pagiku cerahku, matahari